Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik wanshur alaina rahmatak wa dhakkirna ma nusina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'alna bi syar'ika 'alimin wa bima 'alimna 'amilin wa fi amalina mukhlisin ya rabbal alamin. Wa ba'du, mengawali pengajian kita pada malam hari ini, lebih berkahnya kita awali dengan bersama-sama membacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada, dan lebih khusus kepada Andre Geruta Haji Abdurrahman Ambodalle sebagai penulis kitab Syifa'ul Afidah Minat Tasya'umi Waqtiyara Pak Burana Atie Pole Ripemali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bacaan kita pada pengajian sebelumnya, kita telah memasuki pembahasan terakhir dari kitab Syifa'ul Afidah Minat Tasya'umi Waqtiyara Pak Burana Atie Pole Ripemali. Telah kita bicarakan pada pengajian yang lalu pembahasan terakhir mengenai senur madecenge, mengenai tafa'ul, dari bagian akhir kitab Syifa'ul Afidah mengenai tafa'ul atau senungan dalam bahasa Bugisnya. Sekarang mari kita lihat lanjutan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Anu rialai senureng. Ada juga yang menyebut senungan. Ada juga yang menyebut senuangan. Anu rialai senureng. Sesuatu yang bisa dijadikan tafa'ul. Sesuatu yang bisa dijadikan tafa'ul. Tafa'ul itu bahasa Arabnya senureng, senungan atau senuangan. Turu pada toha hak desa napesue Andre Geruta Al-Bukhari nania Muslim, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Saya ulangi, turu pada toha hak desa napesue Andre Geruta Al-Bukhari nania Muslim, sebagaimana hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Paupole ripangulutta Anas, riwayat dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Makkadai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'jibuni al-fa'lus salih. Kata Nabi, yu'jibuni al-fa'lus salih, betuanna napakarenua senu-senurem madecenge. Tafaul yang baik menyenangkan hatiku, menyenangkan saya, kata Nabi. Saya dibuat senang dengan adanya tafaul yang baik. Napakarenua senurem madecenge. Napesutopi andre gurutta Abu Dawuda paupole ripangulutta Abu Hurairah. Dan juga ada riwayat yang disampaikan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majepu surona puang Allah Ta'ala sami'a kalimatan fa'ajabathu. Sami'a kalimatan fa'ajabathu, mengkalingai silappa ada aga namarennuna napakku adecenna. Abu Hurairah bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar sebuah kalimat yang membuat beliau senang. Nabi pernah mendengar sebuah kalimat atau sebuah kata yang diucapkan oleh orang lain, fa'ajabathu, yang membuat beliau senang. Mengkalingai nabita silappa ada agana marennuna napakua decenna. Nabi senang mendengar kalimat itu karena ternyata kalimat yang diucapkan oleh orang lain, yang didengar oleh Nabi adalah kalimat yang berarti sesuatu yang baik. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhazna fa'alaka min fika. Akhazna fa'alaka min fika. Nakedana, artinya Nabi bersabda, kialan itu ada adamu senurem madece ri'an riak katai. Begitu Nabi mendengar kata-kata yang baik itu, Nabi langsung mengatakan, kami mengambil ucapanmu itu, kalimat yang kamu ucapkan karena mengandung kebaikan, kami jadikan itu sebagai tafaul. Akhazna fa'alaka min fika, artinya kalimat yang keluar dari mulutmu karena berarti sesuatu yang baik, kami jadikan itu sebagai tafaul, sebagai senungan. Ingat pengajian kita pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan ma huwal fa'lu atau ma huwat tafaul. Apa yang disebut dengan tafaul, apa yang disebut dengan senungan. Ulama menjelaskan yang disebut dengan senungan atau tafaul adalah berdoa melalui simbol-simbol. Doa ada dua macam. Doa bisa melalui bacaan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa melalui bacaan. Tetapi
Ternyata doa bukan hanya melalui bacaan, bisa doa bukan dengan bacaan tapi melalui simbol-simbol kebaikan. Nah, itulah yang disebut dengan tafaul. Itulah yang disebut dengan tafaul. Itulah sebabnya sebagai contoh ya di masyarakat kita, di masyarakat Bugis Makassar, tidak sedikit daerah di Sulawesi ini, termasuk di daerah Pangkep, ketika melangsungkan pernikahan, sebelum akad nikah, datanglah calon pengantin laki-laki bersama dengan rombongan ke rumahnya calon pengantin perempuan. Tidak sedikit ada yang mentradisikan membawa buah-buah. Kenapa mesti membawa buah-buah? Sebenarnya tidak mesti, tetapi itu dijadikan doa dalam bentuk tafaul supaya pengantin ini cepat berbuah. Karenanya buah yang dibawa itu rata-rata yang mengandung arti-arti yang baik. Ya. Kalau kulolo, ya, kelapa yang masih muda. Kenapa kelapa? Karena satu, kelapa itu salah satu jenis tumbuhan yang segala unsurnya bermanfaat. Batangnya bermanfaat, buahnya bermanfaat, daunnya bermanfaat, airnya bermanfaat, pokoknya semua bermanfaat. Itu dijadikan doa agar pengantin ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sekaligus menjadi keluarga yang bisa bermanfaat. Dan mudah-mudahan anak yang dilahirkan adalah anak yang bermanfaat. Bawa tebu. Kenapa tebu? Karena macening, manis. Mudah-mudahan melahirkan generasi yang manis-manis, tidak suka membuat menangis, ya. Apalagi pipis terus, ya. Ya. Karena ada istilah, ada orang wajahnya wajah-wajah romantis, tapi sikapnya anarkis, ya. Sehingga ada yang mengatakan lebih baik wajahku anarkis, yang penting hatiku tetap romantis, daripada wajahnya romantis tapi ternyata sikapnya anarkis, pikirannya selalu bengis dan kuat makan kue lapis, rajin lagi pipis. Ya. Jadi sekali lagi, kenapa tebu? Karena itu manis. Kemudian di Pangkep ini tidak sedikit ada yang mentradisikan begini, kalau diantar pengantin laki-laki juga di samping buah-buah juga dibawakan juga sekian banyak jenis kue-kue. Salah satunya orang Bugis mengatakan bepa dodoro, bahasa Indonesianya dodol, ya. Ya. Tapi tidak pas kalau di bahasa Indonesia, kan memang pasnya bahasa Bugis. Dodoro. Nah, pertanyaan, mengapa dibawakan ini dodoro? Karena itu dijadikan tafaul, dijadikan doa. Semoga pengantin ini setelah akad nikah menjadi pasangan suami istri yang bisa selalu dorok-dorok lo masjid emak berjamaah. Ya. Rajin ke masjid berjamaah. Jadi dibawakan kue dodoro supaya magala dorok-dorok lo masjid emak berjamaah. Ya. Itu semua tafaul, berdoa dalam bentuk simbol-simbol, bukan doa dalam bentuk bacaan. Lalu yang menjadi tanda tanya, lalu objek tafaul ini apa? Artinya media yang bisa dijadikan tafaul itu yang bagaimana? Nah, ternyata Andre Guruta di dalam kitab ini, Andre Guruta Haji Abdurrahman Ambodale, di dalam kitabnya Syifaul Afida mempertegas bahwa Napole kuni wadbit tapaha niatan nesai. Dari hadis inilah kita bisa memahami, Napole kuni wadbit tapaha niatan nesai.
Dari hadis inilah kita bisa pahami dan ketahui riengkanai senu madecenge kumi wet bin riala riaseng asem madece mappakerenue, bahwasanya tafaul itu hanya bisa diambil dari nama-nama yang baik yang menyenangkan, dari nama-nama atau kata-kata atau kalimat-kalimat yang baik yang menyenangkan. Koromai pada padannya, ya, sebagai contoh Sa'id, ya, sebagai contoh nama orang ini Sa'idun, apa artinya Sa'id? Ya, orang yang bahagia. Yang kedua Salim, apa artinya Salim? Selamat. Yang ketiga misalnya di sini dikasih contoh sama guru tak, Zafir, orang yang beruntung, orang yang mendapatkan keberuntungan. Ini semua nama-nama yang memiliki arti yang baik. Said, Salim, Zafir, ya. Said orang bahagia, Salim orang selamat, Zafir orang beruntung. Karenanya ketika misalnya orang-orang Arab ini ketika mereka mau pergi berdagang, tiba-tiba begitu mau keluar dari rumahnya langsung lewat si Said misalnya, datang Said lewat di depan rumahnya, maka di situ dia langsung bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena baru mau pergi ke tempat kerja, tiba-tiba lewat orang beruntung Said. Nah, maka itu dijadikan doa, mudah-mudahan nanti kami mendapatkan keberuntungan. Karena baru mau memulai, tiba-tiba lewat Said, orang yang beruntung. Itu juga memberi pesan bahwa ini tanggung jawab kita nih, tanggung jawab kita semua. Karena pada akhirnya kita semua akan menjadi orang tua dari anak-anak kita di kemudian hari. Karenanya satu pesan dari Rasulullah dan tanggung jawab orang tua adalah memberi nama yang baik kepada anaknya. Kita diberi tanggung jawab oleh orang tua untuk memberi nama yang baik kepada anak kita. Pertanyaan, mengapa perlu diberi nama yang baik anak kita? Karena lagi-lagi nama itu merupakan doa. Ini tadi tafaul, ya. Berikanlah nama terbaik kepada anakmu, karena nama terbaik itu bisa menjadi doa. Doa bukan melalui bacaan, tapi doa melalui simbol, dan itu adalah tafaul. Ya. Karena nanti kalau melahirkan, upayakan berikan nama yang terbaik. Ya. Dan tidak perlu jangan berpikir bahwa nanti nama yang terbaik apabila nama itu tidak familiar, jarang didengar. Karena ada fenomena sekarang seolah-olah ingin memberi nama anaknya itu tidak sama dengan namanya orang lain. Jadi mencari nama yang jarang didengar. Ya. Maka kalau memang demikian, kasih nama Fir'aun. Ya. Karena tidak ada yang sekarang ini namanya orang Fir'aun. Ya. Kalau memang tidak mau ada samanya. Ya. Saya kasih contoh ya. Suatu saat ada yang WA saya, Ustaz, alhamdulillah lahir nih ponakan ta. Alhamdulillah, cowok cewek. Cowok Ustaz. Ya, alhamdulillah. Barakallahu laka fil mauhub. Ya, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu atas kelahirannya anak ta. Tiba-tiba saya di WA kembali, Ustaz, mohon berkata, kami minta supaya diberi nama. Tapi kalau bisa Ustaz ada pilihan ya. Satu ada pilihan, yang kedua kalau bisa Ustaz nama yang tidak pernah didengar. Apa ini? Nama tidak pernah didengar. Ini fenomena sekarang itu. Akhirnya kita berpikir sedemikian rupa mencari nama yang kira-kira hampir tidak pernah didengar orang. Artinya jaranglah didengar. Tapi ketika anak saya lahir, ini Hasan ya, Hasan. Lahir tanggal 12 Januari. Nanti diakikahnya tanggal 21 Januari. Jadi lahirnya 12, akikahnya 21. Ya. Itu saya ingat terus itu. Tapi
hari kelahiran sampai hari akikah, kita kasih nama dia lah Baco. Baco, nama anak kecil, Baco. Sambil menunggu kira-kira nanti nama yang diberikan oleh Andre Guruta untuk cucunya, itu yang bagaimana. Kita ini sekeluarga berpikir, pasti nanti nama yang diberikan itu adalah nama yang betul-betul dalam tanda kutip mungkin tidak pernah didengar. Karena selama ini beliau selalu diminta beri nama, nah ini langsung cucunya. Pasti nama nanti yang dipilih itu adalah nama yang tidak familiar. Tapi dalam hati saya pasti nama yang terbaik. Saya tidak mengatakan nama yang tidak familiar, tapi pasti nama yang terbaik. Begitu selesai dibaca barazanji, sebelum baca doa, keluarga bertanya langsung kepada Guruta. Jadi igana roa senala baco. Langsung spontan Guruta mengatakan Muhammad Ahsan. Ada yang mengatakan, ya mirip ale. Jadi seolah-olah bukan itu yang ditunggu oleh yang lain. Karena itu kan Muhammad Ahsan kan sudah familiar ya. Tapi ternyata setelah dijelaskan oleh beliau, langsung kita paham bahwa dua kata itulah makna yang terbaik. Muhammad, manusia terpuji, dan mudah-mudahan bisa meneladani Rasulullah. Yang kedua, Ahsan. Ahsan ini isim tafdil yang berarti sangat baik, lebih baik. Sehingga dengan demikian itu doa. Doa mudah-mudahan menjadi manusia terpuji yang bisa meneladani Rasulullah dan pastinya menjadi orang yang sangat terbaik. Jelas ya? Jadi upayakan nanti berikan nama-nama dengan nama-nama yang terbaik. Kenapa? Karena lagi-lagi nama itu adalah doa. Kenapa bisa dikatakan doa, nama itu adalah doa? Karena ini tadi berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a kalimatan fa'ajabathu. Nabi pernah mendengar sebuah kata diucapkan, sebuah kalimat diucapkan yang membuat beliau senang. Faqala, lalu Nabi mengatakan, akhazna fa'alaka min fika. Akhazna fa'alaka min fika, kami ambil dari kata-kata yang keluar dari mulutmu itu sebagai tafaul, sebagai doa melalui simbol-simbol, karena kata yang kamu ucapkan adalah kata yang baik. Itu jugalah sebabnya disebutkan dalam kitab Tarbiyatul Aulad. Ya, dalam kitab Tarbiyatul Aulad. Dibaca ya kitabnya? Masih dibaca? Tarbiyatul Aulad. Nah, dalam kitab Tarbiyatul Aulad, di situ dikisahkan bahwa konon Sayyidina Umar bin Khattab memiliki beberapa orang anak, ada putra, ada putri, ada laki-laki, ada perempuan. Ternyata salah satu anak perempuannya Sayyidina Umar ini sebelum beliau memeluk Islam, ya, sebelum beliau memeluk Islam, ada anak perempuannya yang diberi nama Asia. Diberi nama perempuan ini diberi nama Asia. Asiatun. Apa artinya ini Asia? Asia. Kedengarannya keren. Kalau kita tidak tahu artinya Asia. Tapi ternyata dari segi bahasa Arab artinya itu wanita durhaka. Ya. Asia lama durhaka. Ya. Asia, wanita durhaka. Karenanya begitu Umar memeluk Islam dan Nabi tahu kalau ada anak perempuan yang bernama Asia, maka Nabi berpesan kepada Umar, ganti namanya anakmu yang Asia itu menjadi Jamilah. Apa artinya Jamilah? Yang cantik. Ya, yang cantik. Jadi Asia ladoraka menjadi Jamilah, cantik. Ini doa dari Nabi. Doa bukan melalui bacaan, tapi doa melalui simbol. Kayak tugas nanti dikasih nama anak yang terbaik. Dan ingat, nama yang direstui dalam agama itu ada dua. Nama yang direstui dalam agama, artinya yang dianggap baik itu ada dua. Pertama, ada nama mulia. Yang kedua, ada nama yang baik. Ada nama yang mulia, ada nama yang baik. Rumusnya begini,
semua nama yang mulia sudah pasti baik. Tapi tidak semua nama yang baik itu mulia. Tapi pastinya dua-duanya direstui dan diridhoi oleh agama. Nama yang mulia dan nama yang baik. Yang mana nama yang mulia? Nama yang mulia adalah nama yang diambil dari nama-namanya Allah atau nama-namanya Rasulullah. Nama-namanya Allah atau dari nama-nama Rasul-Rasulnya Allah. Contoh namanya Allah, Allah. Diberilah nama anak kita Abdullah. Namanya Allah Ar-Rahman. Diberilah nama anak kita Abdurrahman. Namanya Allah Ar-Rauf. Diberilah nama anak kita Abdul Rauf. Tapi ada orang Bugis, namanya orang Abdul Rauf, dia panggil Raupe. Padahal namanya Abdul Rauf. Namanya Allah Abdul Karim. Ya. Namanya Allah Al-Karim, dia kasihlah nama anaknya Abdul Karim. Namanya Allah Al-Karim, diberilah nama anaknya Abdul Karim. Tapi orang Bugis Abdul Karim. Padahal Abdul Karim. Atau diambil dari nama-nama Rasul-Rasulnya Allah. Contoh Yahya, Isa, Ibrahim, Ismail, Musa, Yusuf, Zulkifli, Ahmad, namanya Nabi ini, Ahmad, Muhammad, bahkan termasuk nama yang mulia itu Taha, Yasin. Kenapa Taha dan Yasin dikatakan nama yang mulia? Karena konon sebagian ulama tafsir mengatakan Taha dan Yasin termasuk salah satu dari namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana? Coba lihat Al-Quran. Yasin. Lanjutannya. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya kamu, ini kamu kembali kemana nih? Ada yang mengatakan itu kembali ke Yasin. Jadi seolah-olah Allah mengatakan, hei Yasin, sesungguhnya kamu itu adalah Rasul Allah. Taha juga demikian. Dan itu bisa lebih jelas kalau kita baca salawat. Salatullah, salamullah, ala Taha, Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin, Habibillah. Saya pernah didatangi oleh seorang doktor dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pernah datang di sini, di rumah. Katanya sih mau ketemu saya. Kebetulan saya ada di rumah. Ternyata jauh-jauh datang dari Jakarta, ingin meneliti kegiatan salawatan di Mangkoso. Beliau meneliti beberapa pondok pesantren kaitannya dengan kegiatan salawatan. Saya ditanya, apakah di pesantren Mangkoso ini ada momen-momen tertentu dibuat acara salawatan? Saya katakan kalau salawatan yang dimaksud seperti ala Jawa, ada kegiatan memang acaranya acara salawatan, maka saya katakan di sini itu hampir tidak ditemukan acara khusus salawatan, judulnya memang salawatan. Tapi bukan berarti santri-santri kita tidak diajarkan salawat. Bahkan mereka pun dalam kesempatan-kesempatan tertentu diajak untuk sama-sama bersalawat kepada Rasulullah.
Bahkan di antaranya kita mengamalkan baca barazanji. Yang baca barazanji itu juga di dalamnya banyak salawat. Lalu saya ditanya mengenai salawat badar, ya, atau salawat-salawat yang lain. Bagaimana lagi nadanya salawat badar? Salawat badar nadanya? Itu salatullah salamullah, bagaimana nadanya? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Itu beliau menyanyi di depan saya. Apakah juga diajarkan di sini? Salatullah salamullah. Saya mengatakan, ya alhamdulillah santri kita hafal itu. Tetapi kami mencoba memperkenalkan salawat itu versi Bugis. Akhirnya heran ini. Maksudnya Ustaz, salawat ini sama versi Bugis. Saya mengatakan Dede Imam Koso kan Bugis. Karenanya kita juga, karena beliau tadi ini seolah-olah mengangkat seolah-olah Jawa saja yang mengatakan ada juga salawat versi Bugis dengan salawat yang tadi. Lalu beliau mengatakan yang mana itu? Saya mengatakan itu salawat ini nawasak bara'i. Bagaimana maksudnya salawat ini nawasak bara'i? Akhirnya saya menyanyi di depannya. Ini nawasak baraki, ini nawasak baraki, lolong gare decing Allah tosa baraide. Lalu bertanya, mana salawatnya Ustaz? Saya mengatakan, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, pitu tahu nasabara, pitu tahun nasabara, tengin aku lolongan Allah ria sengedece, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Jangan jadi status ya. Nah, itu tadi gara-gara Thaha dan Yasin. Jadi ada yang mengatakan Thaha dan Yasin itu termasuk namanya Rasulullah. Gara-gara itu tadi salatullah salamullah ala Thaha rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Itu semua nama-nama yang mulia. Tapi ada nama mungkin tidak termasuk nama yang mulia tapi baik. Yang mana itu nama-nama yang bagus artinya. Nah, terserah bahasa apa. Ya. Mau bahasa Arab oke, mau bahasa Bugis oke, mau bahasa Indonesia oke, silahkan. Yang penting bagus artinya. Inilah yang disebut oleh Guruta. Ya. Contohnya Sa'id, Salim, Zafir. Itu dalam bahasa Arab. Sa'id, orang berbahagia. Salim, orang selamat. Zafir, orang beruntung. Ri'aseng arae, pada nama-nama Arab. Iyarega, atau ini nama selain bahasa Arab. Iyarega, dalam bahasa Bugis, laupe. Ini Guruta menyebut, Andre Guruta Bodalik menyebut ini. Iyarega, laupe. Lamal lolongeng, la salama, ri'aseng ogie. Artinya nama-nama Bugis, laupe. Artinya orang beruntung. La salama, orang selamat. Lama lolongan, ya. Lama lolongan selalu mendapatkan keberuntungan. Riaseng ogie sebagai contoh dari nama-nama Bugis. Jadi tidak mesti dari Al-Quran. Ya.
Tidak mesti dari Al-Quran. Jangan terlalu berusaha pokoknya namanya nanti aku harus dari Al-Quran. Jangan sampai salah pilih. Ya. Mendapatkan dalam Al-Quran bacaan Qarun, kasih namanya Qarun, bahaya tuh. Yang sampai dalam Al-Quran nama Qarun, nah, itu orang kaya yang durhaka. Nah, karenanya ditenggelamkan hartanya oleh Allah ke dalam bumi, sehingga itu menjadi istilah kalau ada barang-barang ditemukan dalam tanah ini disebut harta karun. Saking kayanya itu harta karun, sampai sesuatu yang ditemukan di tanah Bugis pun juga disebut sebagai harta karun. Saking kayanya si karun. Ya. Sampai-sampai di tanah Bugis ditemukan dalam tanah itu hartanya, sampai-sampai tetap juga disebut sebagai harta karun. Ini orang kaya yang durhaka. Oh, bagus ini Qarun. Nah, kasih nama anaknya Ahmad Qarun. Wah, ya. Jadi harus hati-hati dalam memberi nama. Jadi jangan katakan pokoknya dari Al-Quran. Hati-hati ya. Kue topa rilenai ritu mewaingi sin rupa-rupa. Selain itu yang sesuai. Artinya kata-kata yang baik, yang mengandung arti yang baik, itu semua bisa dijadikan sebagai media untuk tafaul, doa dalam bentuk simbol-simbol. Saya kira demikian pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi kita semua. Allahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.